Jadi beberapa waktu yang lalu kita kenalan sama Riza. This is the first time gue see and touch cocoa bean. Dia tuh jualan vanilla dengan brandnya Adore Vanilla yang waktu itu lagi struggling banget untuk tembus market lokal, padahal vanilanya kualitasnya itu super bagus dan sudah dipakai sama award-winning pastry chef di seluruh dunia. Dia ngebangun brand baru nih, kali ini coklat. Iya, ini ngedevelop aromanya di sini. It smells like a cake already, not chocolate. Thank you, ya, like a cake. Hey, cake. Wow, look at that. Ini Willy Wonka bikin. Enggak sih, kayaknya Willy Wonka nggak ngomong dia pintu bar. Mungkin ya. You're the Willy Wonka now. Kita udah ada di facility-nya, dia akan bawa kita tour facility-nya, juga akan ngobrol-ngobrol. I can confidently say, this is the most tropical tasting coklat Kubichur yang pernah gue makan. Wah, thank you bro. Akhirnya sampai jauh sekali. Halo bro. Hai bro. Wah, thank you for coming bro. Thank you. Kabar baik. Chef Riza. Chef Riza, no. Chocolate maker bukan chef. Chocolatier. Yeah, no, not chocolatier, chocolate maker. Nanti di. Oh, ada beda. Oke. Beda, Oke, beda. nanti dikasih tahu sama Riza. Jadi ini tempat apa bro? Nah, di sini tuh tempat ya Adore Kakao, pabrik kita. Jadi kita bikin coklat di sini. Ya coklat kita ya mungkin nanti ya ini lebih ke coklat untuk memang yang dibikin untuk pastry. Oke, bukan jadi, buat yang langsung dimakan. Bukan. Tapi kemarin sih gue pas nyebarin banyak yang bilang nggak bisa berhenti mancing. Iya enak sih. Gue nyobain juga. Iya nyobain. Oh, thank you bro. Ya itu. Ya. Please, man. Oke, yuk ikut tapi pakai ini dulu ya. Oke. You're living your dream. Jadi coklat ini came before the vanilla thing, the idea sebenarnya. Idea itu bukan idea, dreamnya. Came before the dream, came before vanilla. Itu malah 20 tahun lalu kayaknya bro. Jadi gue even choose kuliah gue food tech itu karena gue pengen bikin coklat. Gue suka coklat. Dulu gue pengen bikin produksi coklat, meningkatkan kualitas coklat di Indonesia karena dulu pas gue baca-baca data Indonesia ketiga terbesar dunia tapi kualitas rendah, dengan memfermentasi aja udah bisa naikin. Dulu gue nulis tuh narasi kayak motivation letter terkait itu dan gue ingat banget gue ngomong itu akan gue lakukan di Sulawesi. Ini biji kakao kita nih. Oke, ini lu source dari Sulawesi. Kita Sulawesi, kita ini mainly di daerah Danau Poso. Jauh gak dari vanilla lo? Jauh sih. Oh jauh. Tapi gue punya juga yang lumayan dekat yang 2 jaman dari vanilla gue. Okay. Cuman dia bukan base utamanya coklat. Jadi base utamanya coklat tuh lebih ke Sulawesi Selatan. Kalau vanilla lebih ke utara. Nah langsung ke milihin ukuran beansnya. Ini penting banget nih soalnya bro. Kalau ukurannya beda-beda, terlalu beda. Nanti kan roastingnya jadi nggak rata tuh. Terlalu banyak yang nggak rata, ada yang gosong, ada yang apa. Iya. Nah ini udah bisa lihat nih. Biar ini ada beans double, triple malah nih. Nah ini nggak bisa, nggak akan ke roasting dengan bagus nih kalau kayak gini. Oke. Nah ini yang gede-gede gini akan keluar ke sini. Tahan. Oke. Ini beansnya nih. Can I touch it? Iya. Oke. Lo udah ini kan tadi. Udah cuci tangan ya? Iya. Dan ini nanti di roast lagi, jadi nggak masalah. This is the first time gue see and touch cocoa bean. Yes. Oh, first time bro. Cocoa bean ya? Cocoa bean ya? Iya, ini memang agak jarang sih. Baunya dia acid. Iya. Iya. Ini difermentasinya dengan cara apa, Des? Kita tradisional sih. Nanti ada foto-fotonya gue tunjukin. Mereka ngapain sih? Sebetulnya tuh cuman ditaruh di box kayu aja. Oke. Di box kayu itu tuh nanti yang penting dia ada ketinggian tertentu, masanya juga tertentu, ketutup semua dengan kayu dan ada lubang-lubang dikit. Nanti tuh dia akan naik sendiri suhunya. Di suhu ruang aja gitu. Suhu ruang. Dari ini sudah disorting. Nah nanti kan ada sortir tuh bro. Yang situ yang bagusnya. Oke. Kalau yang ini paling kalau udah jelek gini kita jadiin nanti buat kita coba pisahin. Kalau dia nggak bisa misah juga ya paling nanti kita roasting juga, kita jadiin cocoa butter, cocoa powder. Oh ini yang irregular shape. Irregular shape, exactly. Kita ke double ya? Iya, kita make it precise banget tuh. Sebenarnya nggak bisa dipisahin ya? Bisa kalau mau. Oh, tapi PR lah ya. Time, ya. PR. Berapa gram? Gue sehari 1 ton bro, 2 ton.
This is the, Ini buat cooling drum. Roastingnya di dalam sini, drum roaster. Lu masuk 35 kilo. Masuk ke sini. Masuk sini. Kurang lebih. Bawa ke sini, sorting, Exactly. roasting. Roasting. Oke, pantas mahal ya. Kita udah nyampe sini, iya. Betul. Kapasitas produksi kalian berapa? Kalau roastingnya doang 3 ton udah kejar di hari. 3 ton. 3 ton kejar. Berapa lama sih? Kita di sini pakai 40 menitan, 45 menit. Tergantung kita ada beberapa tipe roasting. Karena nanti profil rasanya akan beda banget. Lo nanti akan coba pas nanti kita coba coklat akhirnya dari biji yang sama bisa beda banget. Brand-brand the giants of chocolate industry of the world gitu ya. Itu ada yang punya processing di Indonesia? Ada, tapi ada juga. Dia itu cuman roasting di awal untuk bikin sampai kayak kakao mash. Nah dia jualin kakao mashnya dia kemana-mana. Berarti coklat Indonesia sebenarnya udah bagus dong? Enggak, karena yang itu cuma buat campuran. Jadi mereka pun selalu bilang 60%-nya itu biji impor, 40% biji Indonesia. Karena biji Indonesia nggak difermentasi biasanya. 99, non fermentasi. Itu rasanya bitter, bro. Iya. Bitter tapi bitter sepet yang nggak bisa dimakan. Iya. Gitu. Ini yang sudah di roast. Baru mulai berasa aroma-aroma gosong coklat. Jadi karena coklat itu lo pengen ngincer kayak agak-agak kayak kopi lah. Jadi suhu tinggi itu dia mulai jadi ada Maillard reaction dan lain-lain. Iya. Di situ. Ini dipecahin berarti, di crack sampai jadi cocoa nib. Yes, betul, dipisahin juga kulitnya. Tadi kan kulitnya tuh. Tadi kayak bumbu gosong lebih banyak kulitnya sebetulnya. Nah, ini cocoa nibs sih. Kulitnya ke sini ya? Iya. Nah, ini cocoa nibs yang memang ini udah siap di itu ya? Siap. Lo kalau mau coba aja. Oke. Cocoa nibs. Kayak kacang. Di akhir lo berarti cuma kayak kacangnya. Acidic. Ada acidicnya juga. Nips yang tadi nih bro, iya. Kita masukin di sini. Ini kayak roller gitu dalamnya. Kita lihat. Ini digiling. Ini pre-refine lah, giling pre-refine. Jadi kan ada refining. Ini sebelum masuk refiningnya. Ini masih cuman kayak nips kecil aja. Tapi nanti ini yang pas kedua, lo bisa ngeliat sini ada kayak chocolate wave gitu. Iya. Nah ini udah minyaknya keluar. Minyaknya keluar. Refining nih. Refining. Ya, refining ini berisik banget. Ini ball mill. Nah, ini tuh cuman digiling aja yang tadi. Digiling jadi kakao mash atau kakao liquor. Kakao mash, Kakao mash atau di US namanya cocoa liquor dibilangnya. Cocoa mash atau cocoa liquor lah. Iya. Kayak gini. Udah langsung smooth. Nah, sebetulnya ini tuh nggak ngedevelop aroma, bro. Jadi di sini masih biasa aja aromanya. Aroma akan ke-develop pas koncing. Jadi ini pre-refine dulu, terus kita ada koncing yang liquid koncing namanya kalau gitu. Oke. Jadi di koncing itu ada beberapa tahap. Pertama, dia bikin fatnya coklat yang tadi kan di awal ke-trap di dalam nips sih, jadi padat. Habis itu pas dihancurin, ya. Ini wangi banget, Ben. Wangi banget kan? Ya. Ini ngedevelop aromanya di sini. It smells like a cake already, not chocolate. Thank you, ya, like a cake. Cake. Iya. Inilah magic kayak koncing juga. Oke. Jadi kalau orang nge-skip step ini, itu dia akan lose banyak banget, bro. Nah pas di sini itu bikin ikatan antara cocoa butternya kan banyak tuh. Tadinya tuh cocoa butter tuh cairan banyak, terus ada partikel-partikel padatan. Nah ini tuh cocoa butter dimasukin ke partikel-partikel padatan itu. Jadi fatnya tadi bisa masuk ke dalam si partikelnya dan itu aroma ke-develop di situ. Karena semua asam amino dan lain berikatan di situ. Itu bikin lebih bold, itulah bedanya gitu bro. Dengan bintu bar yang bikin di skala lebih kecil atau apa bedanya di situ. Ini sih cuma buat disaring aja, memastikan nggak ada yang partikel kasar yang masih kena di sini. Karena biasanya khas gitu, kayak kulitnya itu kalau masih kecampur di sini, dia nggak bisa terlalu hilang bro. Jadi harus disaring lagi di filter. Wow, look at that. Ini Willy Wonka bikin. Enggak sih, kayaknya Willy Wonka nggak ngomong di bintu bar. Mungkin ya. You're the Willy Wonka now. Terroir itu ngefek banget gak? Banget. Coklat itu ngaruh banget karena fermentasinya juga lama nih. Terus selain pas lagi fermentasinya juga ya, pas lagi di kebunnya,
pas kita panen itu rasanya juga beda sih aromanya. Ya, meskipun bibitnya sama ya. Cuaca juga dong, Acidity cuaca juga tahun cuaca itu. ngaruh. Gitu. Kalau Indonesia karakternya lebih kemananya? Fruity-nya kah? Asamnya kah? Sebetulnya acidity itu cenderung tinggi. Kita mirip kayak Madagaskar menurut gue sih. Oke. Tapi beberapa yang dari Peru, Venezuela juga banyak yang karakternya mirip punya kita. Peru lumayan mirip loh. Kayak acidity-nya tuh bright. Itu memang kita lebih fruity-nya tuh lebih kayak ke fresh fruit, yellow fruit kayak apa passion fruit, markisa yang arah gitu. Tadi itu sih bener-bener fruity banget sih. Tadi yang gue coba di dalamnya ya. Itu gila, bener-bener kayak ada pisangnya dalam ya, men. Alright. Oh man, I hate tempering chocolate. Oh iya, tapi ini udah pakai mesin, enak. Jadi itu ke muter di situ, di sini di tempernya, jadi suhunya semua lo bisa lihat di sini. Jadi tempering kita ngesetnya, pokoknya semuanya kan di melting dulu di 42. Pokoknya semuanya biar kristalnya hilang semua. Melt, exactly. Dinginin, naikin Seeding, gitu ya. kan ya. Didinginin itu tuh seeding bro. Seedingnya harus di suhu yang tepat. Biar kristal number 5-nya tuh yang stabil yang kita mau terbentuk. Jadi seedingnya harus tepat. Habis itu lo working temperature-nya itu pas dia kalau di working temperature chocolatier, gue bukan chocolatier ya, gue chocolate maker. Tapi kalau chocolatier biasanya kan 31 derajat, 32 maksimum, biar dia bisa lumayan fluid, tapi tempernya tetap bagus. Tujuan gue tuh buat ngerasin coklat kita supaya bisa dicetak jadi koin dan pas keluar tuh dari tunnel itu langsung kering. Jalan, nanti dia naik. Nah gitu. Ini semua harus terkontrol suhunya semua bro. This is like the episode of How Things Made, ya? Iya. How it's made. How things made, ya. Jadi ya, bawahnya lo lihat shiny. Iya, Oke. Can I Bisa lo makan ya, bisa. Apa nih? Fruity, Fruity. very fruity. Fruity ya. Ada kayak dried banananya dikit, Iya. passion fruit sedikit lah. I can confidently say Ya. this is the most tropical tasting Wah. coklat kubicur yang pernah gue makan. Wah, thank you bro. Ya at least gue memang pengen nunjukin karakter. Ya. Itu salah satu ini gue juga. Berarti yang mau gue tampilkan tersampaikan. Very nice. Thank you. Very nice. Gue pengalaman gue makan kalau gue nyemilin white coklat. Iya. Kalau white coklat tuh kan lu makan kadang lidah lu minyakan ke coating terus aftertaste, makanya jadi aftertaste. Ini yang bedanya apa? Itu faktor mungkin di konsing gue memang gue sengaja ngincer supaya fluidity-nya tertentu biar langsung meltnya tepat, dan pastinya gue masking ini cocoa butter gue lumayan tinggi dan vanilla cocoa butter gue pastiin se-clear mungkin, dan rahasianya pasti gue masukin vanilla kita lah. Itu sih yang bikin balance. Udah. Bener juga. Iya, karena lo makan, lo bikin entremet atau apa, bikin entremet buah, lo maunya rasanya jangan rasa coklat kan maksudnya. Kalau vanilla kan dengan buah masuk-masuk aja. Milk coklat sekarang, men. Milk coklat, nah jadi sebetulnya milk coklat tuh mirip kayak dark coklat, cuman gue tambahin susu. Poinnya kan itu. Berapa? Ada persentase? Gue di milk gue saat ini, gue pakai yang ini 40% coklatnya, jadi cocoa mash dan cocoa butter, pokoknya total coklat yang ada di dalam situ 40%. Habis itu gue tambahin susu pastinya, milk, sisanya gula, dan gue tambahin vanilla juga dikit sih, biar milk gue tuh ada karakternya juga gitu. Itu genius move sih vanilla. Ya tapi kan nggak bisa semua produser begitu ya. Iya. Nggak ada yang punya vanilla juga gitu. Iya. Habis itu lanjut nih ke dark nih bro. Nah dark yang ini gue bikin, jadi dark gue sebetulnya ada 3 tipe. Pertama yang memang single origin yang punchy banget rasanya, lo tau lah ini single origin, tapi tetap gue jaga supaya chef itu memang appreciate dan suka dan bisa ke produknya. Karena gue bukan buat dimakan langsung, tapi harus mikirin chef bisa nggak nih pakai di produknya, kan kayak gitu. Stabil gak? Exactly, gitu kan. segala macam, rasanya juga balance nggak. Jadi single origin gue itu tetap lebih strong, punchy, acidity-nya. Terus ini Indo Blend itu lebih
mild tetap ada fruity-nya. Jadi orang makan ini akan tetap punya karakter. Mimpi gue ya orang chef top ke Indonesia makan ke pastry shop di Indonesia, pastry chefnya menggunakan coklat gue misalnya, dan pasti makan akan appreciate, wah gila coklat apa nih? Gue nggak pernah nyobain ini, daripada pakai terus mikirnya udah flat banget cuman yang itu lagi gitu kan. Kalau orang udah sering makan coklat pasti kayak gitu kan. Kayak gue maksudnya gue pengen something new. Ini berapa persen? Ini 70% juga. 70% tapi kakaonya. Iya, total kakao di dalamnya segitu. Still ada fruity-nya sih. Tetap ada ya. Gue nonjolin itu sih memang karakternya. Tapi dia nggak yang acidity-nya terlalu punchy gitu kan. Kan di Indonesia nggak terlalu suka kan yang terlalu Kalau yang terlalu acidity ya, makanya gue bikin yang balance, gue bikin yang ada tetap ada fruitnya biar nonjolin Indonesia. Kalau yang single origin yang ini bro, ini lebih strong nih. Acidity-nya bright. Dark couverture chocolate for pastry and chocolaterie, Iya, medium fluidity. Medium, fluidity-nya gue bikin medium aja, jadi bisa tetap dipakai. Maksudnya apa fluidity? Keencerannya waktu di melt? Keenceran betul waktu di melt, waktu lo temper, itu segitu. Kenapa gue ngincer medium? Itu supaya lo masih bisa temper buat jadi coklat bonbon, dan lo masih bisa pakai buat jadi ganache atau apa, nggak terlalu drop banget. Kalau terlalu liquid kan dia juga hilang juga tuh teksturnya gitu di krim. Ini lebih flavor punch lah ya. Iya, terus acidity-nya juga ada, betul. How do you feel now udah jalan in the dream after berapa lama? Iya, 20 years. 20 years ya sebetulnya di bawah sadar gue ya itu. Ya pastinya gue seneng banget, happy banget, dan lebih senengnya lagi adalah gue bisa. Dulu kan mimpi cuma bikin coklat gitu kan, mimpi simpel. Sekarang ya kita contribute ke daerah itu benar-benar banyak juga, banget ya. Karena kita punya ke Indonesia juga, dan kita juga ekspor soalnya kan. Iya. Jadi kita fermentasi itu berapa orang yang kerja di kita. Petani juga bisa kita beli dengan harga paling premium. Kita harga paling tinggi di satu Indonesia pasti kita. Karena kita kan menang karena supply chain kita the most efficient supply chain kan. Dari kebun sampai ya coklat jadi ini tinggal makan gitu. Kapan gua kesana? Oh, ke your farm, bro. Iya, farm, ya. Ayo dong, anytime soon lah. Panennya tuh ada certain ada sih. Panen tuh sebetulnya kalau... Of course kita mau pas lagi panen dong. Iya. Panen tuh sebetulnya April kalau coklat ya, kakao itu April sampai Juni tuh peaknya di situ. Okay. Lo tiap hari nanti lo lihat tuh petani bawa itu dia nyampe coklat nggak diterima tuh sama pembeli besar karena datangnya puluhan ton setiap hari. Itu di satu buying station kecil. Nanti ada banyak buying station di mana-mana. Oke. Dan itu pengepul-pengepulnya perusahaan besar. Oh, cannot wait gitu. man, cannot wait to go there. Thank you banget udah ngejamu gue di sini. Sama-sama. Udah mampir. Let's do it in the farm next. Yeah, sure. Thank you. Yeah.